sehingga kita dapat bersama-sama untuk belajar di forum kali ini. Salam salam tanpa disajikan kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islam yang saat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memenuhi undangan saya pada pagi hari ini untuk bisa hadir dalam pembinaan kepemudaan yang itu untuk salah satu tugas saya pada pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Perkenalkan dulu, nama saya Anissa Nur Fauzia dari Universitas Terbuka Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan, saya izin untuk tahu teman-teman kenalan ya. Dari sebelah sini namanya Alfuta ya, usianya 19 tahun. Kesibukannya apa Mbak Futa? Jualan makanan online. Makanannya bikin sendiri. Oke, lanjut dari sebelah sini Mbak siapa? Andara, usianya 20 tahun. Kegiatan sehari-hari? Konten kreator. Berarti setiap hari rajin bikin konten gitu ya? Terus lanjut Isbi, ya Mbak Isbi, usianya berapa tahun Mbak Isbi? 19 tahun. Kesibukan sehari-hari? Bantu orang tua ya. Terus lanjut Mbak Diva, usianya berapa Mbak Diva? 20 tahun. Kesibukannya jaga warung, kayak jajanan gitu ya. Terus lanjut Laila, usianya 19 tahun. Kesibukan sehari-hari jualan online. Oke, insya Allah ya. Alhamdulillah teman-teman di sini rata-rata sudah mulai berbisnis ya. Jadi teman-teman sudah mulai ada penghasilan. Nah di sini dalam kegiatan pembinaan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang pentingnya adanya pembinaan kepemudaan. Nah, pembinaan kepemudaan itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas karakter generasi muda. Teman-teman generasi muda ya, gimana caranya teman-teman generasi muda saat ini tuh tidak hanya cuma main HP, tidur, makan, tidur sehingga teman-teman tidak punya kualitas yang bagus. Kemudian dapat membangun tali silaturahim antara pemangku kepentingan dan komponen kepemudaan. Jadi ketika teman-teman itu aktif, teman-teman bisa berbisnis, teman-teman itu akan memiliki banyak relasi itu teman rekan kerja, yang mana teman-teman misalkan teman-teman itu ilmunya sedikit, dengan teman-teman punya banyak rekan, teman-teman dapat memiliki ilmu yang lebih lanjut. Kemudian adanya pembinaan kepemudaan ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pemuda ke arah yang lebih positif. Nah, yang nanti akan saya arahkan di sini adalah teman-teman dapat menambah penghasilan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, beberapa contoh kegiatan kepemudaan ada karakter kepemudaan, olahraga bersama, kemudian main musik bersama, kumpulan, pengajian dan lain-lain. Tapi di sini nanti saya akan lebih ke kreativitas. Gimana caranya kita memanfaatkan teknologi yang ada, karena sekarang kan globalisasi sudah semakin meningkat. Nah, gimana caranya? Di sini saya akan mengajak teman-teman memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, manfaat dari pembinaan kepemudaan ini adalah terciptanya pemuda karakter yang akhlaknya mulia, sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing dan profesional. Kemudian akan terhindar pemuda dari pengaruh destruktif dan lost generation. Maksudnya adalah ketika teman-teman aktif, teman-teman akan bisa mengejar perkembangan zaman, tidak jadi generasi ketinggalan. Zaman sekarang kalau memang
mengikuti zaman kita. Gitu ya. Sebelum kita masukin cara hidupnya, kita harus tes konsentrasi dulu. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman di sini untuk speaking. Tahu speaking? Speaking itu tes konsentrasi. Oke, ketika saya bilang panjang, tangan teman-teman memendek. Ketika saya bilang pendek, tangan teman-teman panjang. Oke, kita tes dulu. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek. Ayo. Nah, konsentrasi. Oke, belum konsentrasi. Kita ulang terus sampai konsentrasi. Oke, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, panjang, pendek. Nah, oke, dari konsentrasi. Sekali lagi, terakhir. Kok teman-teman konsentrasi, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek. Oke, agak cepat ya, terakhir, agak cepat. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, 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 panjang, panjang, pendek. Oke, ternyata di sini belum konsentrasi. Oke. Tadi setelah kita speaking, kita lanjutkan. Kira-kira teman-teman sudah semangat lagi ya, ini ya. Nah, kita lanjutkan dari tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pembinaan pemuda itu adalah mewujudkan agar teman-teman ini sebagai pemuda harus bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak ada yang ketinggalan dengan generasi-generasi masa depan. Nah, dengan bagaimana? Dengan yang pertama dari saya adalah untuk menyediakan ruang dan fasilitas untuk teman-teman agar bisa kreatif seperti seni, pusat kebudayaan atau ruang kreativitas. Nah, kemudian melaksanakan kegiatan yang mendorong kreativitas pemuda seperti membangun kreativitas, memotivasi perintisan wirausaha, kualitas potensi kreativitas pemuda. Kemudian menjalin kerjasama dengan komunitas seni, olahraga lainnya untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan dan uang. Kemudian memfasilitasi pemuda untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah untuk mengidentifikasi peluang bisnis dan memanfaatkan potensi ekonomi. Kemudian memfasilitasi pemuda untuk mengembangkan ide-ide kreatif untuk berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi daerah. Kreativitas merupakan kekuatan yang membedakan manusia dari makhluk lain. Nah, kita tuh setiap manusia yang lahir di muka bumi ini pasti memiliki bakat, pasti ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Nah, yang punya kelebihan ini eman-eman kalau nggak digali. Nah, di sini dengan ada pembinaan pemuda ini saya izinkan saya untuk mengajak teman-teman menggali potensi teman-teman agar kita tahu ternyata aku bisa pakai ternyata aku bisa kayak gini. Nah, itu nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri di rumah setelah latihan dari sini. Oke, lanjut pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan teman-teman melalui media Canva. Ada yang tahu Canva? Apa itu Canva? Salah satu platform untuk membuat segala sesuatu desain video, presentasi dan macam-macam. Nah, itu oke, kita akan mulai pada pagi hari ini untuk membuat undangan pernikahan. Kenapa saya ingin mengajarkan teman-teman buat undangan pernikahan? Karena pada saat kali ini banyak orang-orang yang ketika mengadakan acara pernikahan mereka lebih
banyak suka dengan pesan desain. Nah, harapannya ketika teman-teman mengembangkan desain ini, teman-teman belajar membuat desain ini, nanti teman-teman bisa banyak orderan masuk sehingga bisa menjadi salah satu peluang bisnis teman-teman juga, gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke acara ini, menggali potensi teman-teman. Tapi tetap kita sambil belajar ya. Sekarang, maaf ya, saya cuma bawa satu laptop. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ke sini, kita akan menggunakan Canva. Nah, gimana cara menemukan Canva? Teman-teman bisa buka Google, kemudian ketik Canva. Oke, kita masuk ke beranda Canva. Nanti di Canva teman-teman bisa memasukkan ukuran. Di sini ukuran kita tambah buat desain. Oke. Kemudian kita masuk ke ukuran custom. Nah, karena di sini kita akan buat undangan pernikahan, jadi di sini saya menggunakan sentimeter ya. Lebar 41, tingginya coba ya 12. 21 guys. Coba. Oke, nanti kita masuk ke tampilan. Bentar. Nah, kita masuk ke tampilan halaman kosong seperti ini. Di sini sudah saya buat contoh tadi kan ya. Ini contoh yang saya buat. Di sini ada undangan pernikahan atas nama Fadlan dan Bulan. Nah, harapannya teman-teman saat praktek hari ini bisa menyelesaikan membuat satu undangan. Oke. Sekarang saya beri waktu, silakan teman-teman membuat. Cara mencari backgroundnya bisa klik elemen, diklik, cari elemennya. Di situ saya tadi menggunakan latar watercolor. Nah, watercolor space. Nah, teman-teman bisa dicari, lihat semua. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan salah satu yang ada di sini. Oke, misalkan saya menggunakan ini ya. Teman-teman bisa pakai ini. Terus satu lagi sebelah sini. Kemudian teman-teman bisa mencari kartunnya, atau kalau undangan-undangan biasanya mereka punya foto sendiri, bisa dikirim. Kalau sekarang kita latihannya pakai foto nikah, misalkan nikah muslim. Oke. Nah, di sini akan banyak foto pasangan-pasangan yang lucu-lucu. Nah, nih bisa teman-teman pakai seperti ini, terus diberi frame. Frame nikah. Nah, misalkan seperti ini, bisa teman-teman pasang di sini sebagai undangan. Nah, seperti ini ya. Kemudian biasanya kalau undangan itu identik dengan bunga. Nah, teman-teman cari bunga nikah. Nah, ada banyak pilihannya yang bisa teman-teman pakai untuk di setiap sudut. Misalkan di sebelah sini, atau teman-teman pakai yang ini bisa dipasang di sebelah. Nah, seperti ini ya. Nanti contoh lebih tepatnya seperti ini. Kalau teman-teman menambahkan teks, bisa menambahkan teks di sini. Coba sekarang saya beri waktu teman-teman untuk membuat satu halaman saja. Bisa lihat contoh punya saya tadi yang paling atas seperti ini. Oke, bisa? Coba sekarang silakan semuanya berkreasi ke depan. Oke, saya lihat dari belakang. Oke, teman-teman bisa mulai. Ya, bisa dipilih dulu backgroundnya.
Cari warnanya yang kayak gitu. Coba kayak gitu nggak? Yang mana Kak? Ini. Nah, ini caranya. Nanti kamu kalau mau nulis nama, nah, oke, muncul namanya sudah. Nah, nanti letakkan di sini, oke? Dah. Selanjutnya, Mbak Diva, di halaman kedua, cari elemen bunga ya. Terus, nah, ini sudah masuk tulisannya. Nah, dirapikan. Besok kita lanjutkan pembinaan kepemudaannya pada pekan kedua ya, insya Allah. Kira-kira teman-teman hari ini sudah bisa semua ya tadi buat undangan ya. Nanti saya coba buat cetakannya, kita lihat hasilnya seperti apa, kita mulai pemasaran gitu ya. Mungkin untuk evaluasi hari ini tadi beberapa teman-teman sudah bagus, cuman ada yang masih belum konsentrasi tadi ya. Kemudian untuk tugasnya, nanti ada tugas ya teman-teman. Coba teman-teman bisa di rumah mempraktekkan apa yang tadi dilakukan di sini. Jadi teman-teman membuat video dari itu, membuat apa namanya desain dari rumah, kemudian nanti disetorkan saat pertemuan kedua. Itu dari saya. Terima kasih atas waktu teman-teman pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.